Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna jingga pucat, membiaskan cahayanya yang lembut ke dalam dapur bersih milik Windy. Aroma kaldu ayam yang gurih menguar dari panci di atas kompor, berpadu dengan wangi pandan dari kue talam yang baru saja ia angkat dari kukusan. Bagi siapapun yang melihatnya, Windy adalah perwujudan dari kebahagiaan rumah tangga. Ia bergerak dengan luas di antara meja dapur dan kompor, tangannya yang terampil menata potongan kue di atas piring porselen putih. Semua yang ia lakukan hari ini, seperti juga hari-hari lainnya, adalah untuk Revan, suaminya. Pria yang telah memberinya dunia yang tampak sempurna, sebuah sangkar emas yang nyaman dengan dinding yang terbuat dari kasih sayang. Dari dapur, ia bisa mendengar sayup-sayup suara televisi dari ruang keluarga. Suara pembawa acara kuis yang ceria terdengar diselingi oleh tawarnya Ibu Umi, ibu mertuanya, dan gelegar tawa bariton Revan. Mereka adalah gambar keluarga ideal. Revan, seorang pengusaha muda yang sukses dan karismatik. Ibu Umi, seorang wanita terhormat yang meskipun sedikit kaku, namun selalu memperlakukan Windy dengan baik. Dan Windy sendiri, sang istri yang mendedikasikan hidupnya untuk memastikan kehangatan di rumah mereka tidak pernah padam. Ia tersenyum tipis. Sebentar lagi teh dan kudapan sore akan siap. Ia meraih 2 cangkir keramik dari lemari, satu dengan motif bunga lili putih kesukaannya, satu lagi dengan pola geometris biru yang menjadi favorit Revan. Ia juga mengambil 1 cangkir lagi untuk Ibu Umi, yang polos berwarna gading. Ia menyeduh teh chamomile, aroma herbal yang menenangkan itu langsung memenuhi udara. Teh kesukaan Revan. Ia tahu semua hal kecil tentang suaminya. Cara Revan menyukai kopinya yang hitam tanpa gula, kebiasaannya meletakkan sepatu menghadap keluar, atau caranya mengernyitkan dahi saat sedang berpikir keras. Cinta Windy berakar pada detail-detail kecil itu. Ia menuangkan air panas ke dalam 3 cangkir, meletakkannya di atas nampan kayu jati bersama piring kue talam dan beberapa potong risol buatannya. Semuanya sudah siap. Sebelum membawa nampan itu ke ruang keluarga, Windy berhenti sejenak di depan jendela dapur. Jendela besar itu tidak hanya menghadap ke taman belakang yang asri, tetapi di sudut tertentu, kacanya yang mengilap juga memantulkan bayangan dari ruang keluarga yang bersebelahan dengan dapur. Itu adalah sudut pandang rahasianya, sebuah cermin tak sengaja yang seringkali menangkap momen-momen kecil yang jujur. Ia memandang pantulan itu, melihat punggung Ibu Umi yang duduk tegak di sofa, dan siluet Revan yang bersandar santai di sampingnya. Windy tersenyum lagi, merasa hatinya hangat. Namun, senyumnya membeku saat ia melihat Revan di pantulan itu bangkit berdiri. Gerakannya tidak tergesa, sangat wajar. Ia berjalan ke arah meja kecil di sudut ruangan, tempat Windy tadi meletakkan teko teh dan cangkir-cangkir kosong, sebelum membawanya ke dapur untuk diseduh. Revan tampak meraih cangkir dengan motif bunga lili putih, cangkir milik Windy. Awalnya Windy mengira Revan mungkin ingin membantunya, sebuah pikiran manis yang segera menguap menjadi debu horor. Dalam keheningan dapurnya yang hanya diisi desis kompor kecil, Windy menyaksikan sebuah adegan mengerikan melalui pantulan kaca. Revan merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, terbuat dari kertas timah yang kusam. Ia melirik sekilas ke arah ibunya, memastikan Ibu Umi masih terhipnotis oleh acara televisi. Lalu, pandangannya beralih ke arah dapur, seolah memastikan Windy belum datang. Merasa aman, Revan dengan hati-hati membuka bungkusan itu. Jarinya menjepit ujung kertas, lalu dengan gerakan yang sangat terkendali, ia menuangkan isinya, serbuk putih halus yang tak berwarna, ke dalam cangkir teh yang telah ia siapkan untuk Windy. Serbuk itu larut seketika tanpa meninggalkan jejak. Dunia Windy seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Piring kue di tangannya terasa dingin dan berat, seolah terbuat dari timah. Ia melihat Revan meletakkan kembali bungkusan kosong itu ke sakunya. Kemudian, pria itu melakukan sesuatu yang akan menghantui Windy selamanya. Ia tersenyum. Bukan senyum jahat seorang penjahat di film. Bukan seringai sinis. Itu adalah senyum manis yang sama yang selalu Revan berikan padanya setiap pagi. Senyum yang menenangkan, penuh cinta, yang selalu berhasil membuat hati Windy meleleh. Senyum itu terpasang di wajahnya saat ia dengan tenang mengaduk teh beracun itu dengan sendok kecil, memastikan serbuk itu benar-benar larut. Lalu, ia meletakkan kembali sendok itu dan kembali duduk di sofa di samping ibunya seolah tidak ada apapun yang terjadi. Windy terpaku di tempatnya. Jantungnya tidak berdebar kencang, melainkan seperti berhenti berdetak sama sekali, digantikan oleh bongkahan es yang menyakitkan di rongga dadanya. Kakinya terasa lemas,
Lututnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada tepi meja dapur agar tidak jatuh. Suara tawa dari televisi terdengar seperti jeritan dari dunia lain. Aroma kaldu ayam yang tadi terasa begitu sedap kini membuat perutnya mual. Pikirannya kosong. Hanya ada satu gambar yang berputar-putar di kepalanya, senyum Revan. Senyum manis yang membungkus niat paling busuk. Pembunuhan. Suaminya, belahan jiwanya, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya, baru saja mencoba membunuhnya dengan cara yang begitu tenang dan dingin. Mengapa? Pertanyaan itu muncul, tetapi terasa tidak relevan. Alasan apapun tidak akan pernah cukup untuk membenarkan pemandangan yang baru saja ia saksikan. Pikiran Windy berkecamuk, memutar kembali potongan-potongan memori seperti film rusak. Ia teringat percakapan samar beberapa minggu lalu, saat ia tak sengaja mendengar Revan berbicara di telepon dengan nada tertekan mengenai utang. Ia teringat bagaimana Revan menjadi lebih sering marah akhir-akhir ini, menyalahkan kondisi pasar yang lesu. Ia teringat ekspresi aneh di wajah Revan saat pengacara keluarga datang untuk membacakan kembali surat wasiat ayah mertuanya, yang menyatakan bahwa Windy akan mewarisi sebagian besar aset jika Revan, sebagai anak tunggal, belum mampu mengelolanya dengan baik. Windy selalu menganggap klausul itu hanya sebagai bentuk perlindungan dari ayah mertuanya yang bijaksana. Ia tidak pernah menyangka itu akan menjadi surat perintah kematiannya. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Revan tidak hanya sedang dalam masalah, ia putus asa. Dan di matanya, Windy bukanlah lagi seorang istri, melainkan sebuah penghalang yang harus disingkirkan. Rasa sakit karena pengkhianatan itu begitu menusuk, lebih tajam dari pisau manapun. Rasa takut yang awalnya melumpuhkannya perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan berat. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah beku yang mengalir di pembuluh darahnya, menjernihkan pikirannya yang kacau. Ia tidak akan mati hari ini. Tidak di dapurnya sendiri, tidak oleh tangan pria yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa. Ia tidak akan menjadi korban dalam cerita tragis yang ditulis oleh suaminya. Jika Revan ingin bermain, maka Windy akan membalikan papan permainannya. Matanya beralih dari pantulan di jendela ke nampan teh di hadapannya. 3 cangkir. 1 untuknya, yang masih kosong. 1 untuk Revan, dan 1 untuk Ibu Umi. Dan di ruang keluarga, cangkir keempat telah terisi racun, menunggunya. Sebuah ide gila, berbahaya, dan nekat mulai terbentuk di benaknya. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksa tangannya untuk berhenti gemetar. Ia harus tenang. Ia harus menjadi aktris terbaik dalam pertunjukan hidupnya sendiri. Pertunjukan ini baru saja dimulai. Dapur yang tadinya terasa seperti surga kecil bagi Windy, kini telah berubah menjadi medan perang sunyi. Setiap benda di sekelilingnya seolah menjadi saksi bisu atas pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Desis kompor yang mengecilkan api di bawah panci kaldu terdengar, seperti bisikan ular. Windy memejamkan matanya sejenak, mengusir bayangan senyum Revan dari benaknya. Saat ia membuka mata, yang tersisa hanyalah tatapan yang dingin dan penuh perhitungan. Rasa takut telah bermetamorfosis menjadi kekuatan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dengan gerakan yang disengaja lambat, ia mengangkat teko teh chamomile yang masih panas. Tangannya, yang beberapa saat lalu gemetar hebat, kini terasa mantap. Ia menuangkan teh ke dalam 3 cangkir di atas nampan. 1 untuk Revan, 1 untuk Ibu Umi, dan 1 lagi untuk dirinya sendiri, ke dalam cangkir bermotif lili putih yang seharusnya sudah terisi racun di ruang sebelah. Ia sengaja membuat teh untuk dirinya dan Ibu Umi sedikit lebih pekat. Sebuah detail kecil yang mungkin tidak akan diperhatikan siapapun, tetapi penting bagi rencananya. Ia harus menciptakan alasan, sekecil apapun, jika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Ia menatap nampan itu. 3 cangkir teh yang mengepulkan uap, kue talam yang tertata rapi, dan beberapa potong risol. Sebuah sajian sore yang tampak normal dan penuh kehangatan. Sebuah kebohongan yang sempurna. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti di depan pintu dapur, memejamkan mata dan mengatur napasnya. Ia memanggil semua memori tentang bagaimana ia bersikap setiap hari. Senyum lembutnya, suaranya yang tenang, cara jalannya yang anggun. Ia harus menjadi Windy yang dikenal semua orang, bukan Windy yang baru saja hatinya hancur berkeping-keping. Ia mengenakan topeng itu rapat-rapat, begitu rapat hingga ia sendiri nyaris lupa pada badai yang bergemuruh di dalam dirinya. Saat ia melangkah keluar dari dapur, lorong pendek menuju ruang keluarga terasa seperti membentang tanpa ujung. Setiap langkahnya terasa berat, sol sepatunya seolah menempel di lantai marmer yang dingin. Suara detak jantungnya sendiri terdengar begitu keras di telinganya,
mengalahkan suara televisi yang masih menyala. Ia bisa merasakan tatapan Revan tertuju padanya saat ia memasuki ruangan. Ia mengangkat kepalanya, memberikan senyum terbaiknya, senyum seorang istri yang penuh kasih. Tehnya sudah siap, katanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Suaranya tidak bergetar. Ia sendiri terkejut dengan betapa normalnya ia terdengar. Wah, kebetulan sekali. Ibu sudah haus, sahut Ibu Umi, mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Revan tersenyum padanya, senyum palsu yang kini terlihat begitu jelas oleh Windy. Terima kasih, sayang. Kamu memang selalu tahu waktu yang tepat, ujar Revan. Matanya menatap lurus ke arah Windy, kemudian turun ke nampan yang ia bawa, dan berhenti sejenak pada cangkir lili putih. Cangkir yang ia pikir telah ia bumbui dengan maut. Windy berjalan perlahan menuju meja kopi di depan sofa. Ini adalah momen krusialnya. Seluruh rencananya bergantung pada beberapa detik ke depan. Saat ia berada sekitar 1 langkah dari meja, ia sengaja menyangkutkan ujung sandalnya ke tepi karpet tebal. Tubuhnya tersentak ke depan. Astaga, serunya dengan nada terkejut yang sangat meyakinkan. Nampan di tangannya miring dengan sudut yang berbahaya. Cangkir-cangkir bergeser, menimbulkan bunyi denting keramik yang gaduh. Teh panas terciprat sedikit ke atas nampan, nyaris tumpah. Ibu Umi terkesiap, sementara Revan setengah bangkit dari duduknya karena refleks. Hati-hati, Windy, kata Ibu Umi cemas. Dalam sepersekian detik kekacauan yang ia ciptakan itu, saat semua mata tertuju pada kemungkinan nampan itu akan jatuh, tangan Windy bergerak dengan kecepatan dan presisi yang tidak ia duga ia miliki. Sambil berpura-pura menstabilkan nampan dan dengan cepat meletakkannya di atas meja, jarinya mendorong cangkir Ibu Umi dan cangkir beracun yang sudah ada di meja, menukarkan posisi keduanya. Gerakannya begitu halus, tersamarkan oleh guncangan nampan yang lebih dramatis. Cangkir beracun yang semula berada di depan kursi kosong tempat Windy akan duduk, kini berada tepat di depan Ibu Umi. Sementara cangkir polos milik Ibu Umi kini berada di tempat cangkir beracun tadi. Maaf. Hampir saja tumpah, kata Windy, napasnya sedikit terengah-engah, menambah kesan bahwa ia benar-benar terkejut. Ia meletakkan nampan berisi teh untuknya dan Revan di samping cangkir-cangkir itu. Kini ada 4 cangkir di atas meja. Situasi yang sedikit membingungkan, sempurna untuk menyembunyikan pertukarannya. Ia duduk di kursi tunggal di seberang sofa, jantungnya masih berdebar kencang, namun wajahnya menunjukkan kelegaan. Syukurlah tidak ada yang tumpah ke karpet. Revan kembali duduk, tawanya terdengar sedikit dipaksakan. Lain kali lebih hati-hati, sayang. Kamu membuat jantungku hampir copot. Ia sama sekali tidak curiga. Fokusnya teralihkan oleh insiden kecil itu. Baginya, rencananya masih berjalan mulus. Cangkir beracun itu, di matanya, masih berada di depan istrinya. Windy tersenyum tipis. Kini saatnya untuk tes kecil. Ia harus memastikan Revan benar-benar tidak menyadari apapun, sekaligus menanamkan narasi yang salah di kepalanya. Silakan diminum, Bu, Mas, katanya lembut. Lalu ia menoleh pada Revan, matanya menatap lurus ke mata suaminya. Ini teh melati kesukaanmu, kan, Mas? Sebuah kebohongan yang disengaja. Revan paling tidak suka teh melati. Ia selalu bilang aromanya terlalu kuat, seperti parfum. Revan mengerutkan keningnya sejenak. Ada kilatan kebingungan yang sekilas di matanya. Bukan melati, sayang. Kesukaanku kan chamomile. Kamu sepertinya lelah sekali hari ini sampai lupa. Katanya, nadanya terdengar seperti koreksi lembut seorang suami, tetapi bagi Windy, itu adalah konfirmasi. Konfirmasi bahwa pikiran Revan begitu fokus pada racun di dalam teh chamomile, sehingga ia tidak terlalu memperhatikan detail lainnya. Ia menganggap Windy hanya sedikit pelupa hari ini. Oh, astaga, iya. Maaf, Mas. Pikiranku sedang tidak fokus sepertinya, jawab Windy sambil tertawa kecil, seolah menertawakan kebodohannya sendiri. Permainan telah diatur. Papan catur telah dibalik. Semua bidak sudah berada di tempatnya. Windy merasakan aliran adrenalin yang dingin mengalir di tubuhnya. Ia menatap Ibu Umi, yang sama sekali tidak menyadari bahwa cangkir teh di hadapannya adalah sebuah vonis mati yang dirancang oleh putranya sendiri. Ibu Umi tersenyum pada Windy, senyum tulus seorang ibu mertua, lalu tangannya yang mulai sedikit keriput terulur untuk meraih cangkir keramik itu. Windy menahan napas. Ia tidak mengalihkan pandangannya sedikitpun dari wajah Revan. Ia ingin melihat ekspresi suaminya saat ibunya sendiri yang akan meminum racun yang telah ia siapkan. Waktu seolah melambat. Jari-jari Ibu Umi menyentuh permukaan cangkir yang hangat. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Waktu seolah merayap,
Setiap detiknya terasa setebal madu. Jari-jari Ibu Umi yang rapuh kini melingkari gagang cangkir keramik yang hangat. Di seberang meja, Revan masih memasang senyum tipis. Matanya tertuju pada Windy, seolah menunggu istrinya itu untuk meminum tehnya sendiri. Ia belum sadar. Pikirannya begitu terkunci pada satu target, satu cangkir, hingga ia gagal memproses kenyataan yang terpampang di depan matanya. Windy menahan napas, seluruh syaraf di tubuhnya menegang. Ia tidak berkedip, matanya yang tajam mengunci wajah suaminya, siap merekam setiap detail dari topeng yang akan segera hancur itu. Ibu Umi mengangkat cangkir itu dari meja. Gerakannya pelan dan anggun, gerakan seorang wanita yang telah terbiasa menikmati teh sore sepanjang hidupnya. Ia membawanya mendekat ke bibirnya, uap teh yang wangi mengaburkan wajahnya sejenak. Revan, dalam dunianya sendiri, melirik ke arah ibunya dengan santai, mungkin hendak berkata, "Silakan, Bu." Namun, kata-kata itu mati sebelum sempat terbentuk. Matanya yang tadi santai tiba-tiba melebar. Pupilnya menegang, fokusnya menajam pada cangkir yang berada di tangan ibunya. Bukan pada isinya, tetapi pada wadahnya. Cangkir dengan motif geometris biru. Cangkir yang seharusnya berada di depan Windy. Cangkir yang ia tahu persis telah ia taburi dengan bubuk tak berjejak yang mematikan. Kesadaran itu menghantamnya seperti sambaran petir. Wajahnya yang tadinya berwarna sawo matang berubah pucat pasi dalam sekejap. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor yang tak terselubung. Dunia rekayasanya runtuh dalam satu detik yang fatal. Di benaknya, ia melihat ibunya sendiri, wanita yang melahirkannya, akan menenggak racun yang ia siapkan untuk istrinya. "Jangan!" Teriakan itu keluar dari mulutnya, bukan lagi suara bariton yang berwibawa, melainkan pekikan parau yang penuh kepanikan hewani. Suaranya begitu keras dan tiba-tiba, membuat Ibu Umi terlonjak kaget dan Windy nyaris melompat dari kursinya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Revan sudah bergerak. Ia melesat dari sofa seperti pegas yang dilepaskan, menerjang ke depan tanpa mempedulikan meja kopi yang menghalanginya. Lututnya menghantam ujung meja kayu, membuat cangkir-cangkir lain berdentang keras, namun ia tidak merasakan sakit. Satu-satunya hal yang ada di otaknya adalah menghentikan cangkir itu. Tangannya terulur, bukan untuk meraih, melainkan untuk memukul. Dengan ayunan kasar, ia menepis cangkir itu dari genggaman ibunya. Prang! Suara keramik yang pecah di lantai marmer terdengar memekakan telinga, bergema di ruangan yang sunyi. Potongan-potongan cangkir biru tersebar ke segala arah, bercampur dengan genangan teh panas yang langsung meresap ke dalam serat karpet Persia yang mahal. Keheningan yang mengikuti suara pecahan itu terasa lebih berat dan menindas. Ibu Umi menatap tangannya yang kosong dengan nanar, beberapa tetes teh panas mengenai punggung tangannya, meninggalkan noda kemerahan. Lalu, pandangannya beralih ke putranya, yang kini berdiri membeku dengan napas terengah-engah, matanya masih terpaku pada pecahan kaca seolah itu adalah seekor ular berbisa. Syok di wajah Ibu Umi dengan cepat berganti menjadi amarah. Alisnya bertaut, suaranya bergetar karena marah dan tidak percaya. "Revan, apa yang kamu lakukan?" hardiknya. "Kamu bisa melukai ibu. Lihat apa yang sudah kamu perbuat pada karpet ini. Apa sebenarnya masalahmu?" Revan tergagap. Otaknya yang panik berusaha keras mencari alasan yang masuk akal, sebuah jangkar di tengah badai kebohongannya. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Matanya bergerak liar ke sana kemari, mencari inspirasi untuk kebohongan berikutnya. "Maaf, Bu, tadi ada serangga," katanya, suaranya terdengar sumbang. "Ada laba-laba besar di dalam teh ibu. Hitam, besar sekali, dan kakinya banyak." Revan panik. "Bu, maafkan Revan." Untuk meyakinkan, ia bahkan menunjuk-nunjuk ke arah pecahan kaca dengan jari gemetar, seolah bangkai laba-laba imajiner itu masih ada di sana. Windy, yang sejak tadi hanya dia mengamati, akhirnya bergerak. Ia bangkit dari kursinya, menampilkan ekspresi khawatir yang sempurna. "Ya ampun, Mas Revan." Sampai kaget begitu, katanya dengan nada lembut. Ia berjalan mendekat, berjongkok untuk memunguti pecahan beling terbesar, gerakannya tenang dan terkendali. Melihat Windy, Ibu Umi seolah menemukan kembali fokusnya. Amarahnya sedikit mereda, digantikan oleh kekesalan. Ia secara naluriah masih membela putranya, mencoba mencari rasionalisasi atas tindakan gilanya. "Sudahlah, Windy, biar nanti saja dibersihkan. Revan ini memang dari kecil begitu," katanya, lebih seperti untuk meyakinkan dirinya sendiri. Lihat kecoa atau laba-laba sedikit saja hebohnya bukan main, seperti anak perempuan. "Kamu juga, Revan,
lain kali jangan berlebihan. Lihat, tangan ibu jadi kena teh panas, karpet jadi kotor. Semua gara-gara fobia konyolmu itu. Revan mengangguk cepat, menyambar alasan yang diberikan ibunya seperti orang tenggelam menyambar pelampung. Iya, Bu. Maaf. Revan refleks. Revan takut sekali ibu kemasukan serangga itu. Windy bangkit berdiri, pecahan cangkir di tangannya. Ia menatap genangan teh di karpet, lalu menatap wajah Revan yang masih pucat dan berkeringat. Ia tidak membantah pembelaan ibu mertuanya. Ia hanya perlu menanamkan satu pertanyaan kecil, sebuah benih keraguan yang akan tumbuh dalam keheningan. Tidak apa-apa, Bu, katanya dengan suara yang sangat tenang, namun setiap katanya terdengar jelas dan menusuk. Biar Windy yang bersihkan. Windy hanya sedikit khawatir. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua mata tertuju padanya, khawatir dengan refleks Mas Revan yang begitu cepat dan hebat. Seolah-olah di dalam teh itu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar laba-laba. Kata-kata itu menggantung di udara, penuh makna tersembunyi. Revan menelan ludah dengan susah payah, menghindari tatapan mata Windy. Ibu Umi terdiam. Pembelaannya tadi tiba-tiba terasa hambar di mulutnya. Ia menatap putranya sekali lagi, benar-benar memperhatikannya kali ini. Ia melihat ketakutan di mata Revan. Bukan ketakutan atau rasa jijik yang biasa orang tunjukkan saat melihat serangga. Ini adalah teror. Teror yang murni, dalam, dan absolut. Teror yang membuat putranya rela menerjang meja dan melukai tangannya sendiri. Teror yang sama sekali tidak sepadan dengan seekor laba-laba. Retakan pertama muncul di benteng pertahanan hati Ibu Umi. Ia melihat dari wajah putranya yang pucat ke wajah, menantunya yang tampak begitu tenang dan sabar. Sebuah kontras yang aneh dan mengganggu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di dalam rumahnya. Sesuatu yang gelap dan tersembunyi di balik senyum dan tawa mereka sehari-hari. Dan entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa jawaban atas teka-teki mengerikan ini ada di dasar genangan teh yang meresap di karpet kesayangannya. Suasana setelah insiden pecahan kaca itu menjadi canggung dan berat. Revan berusaha keras mencairkan suasana dengan lelucon-lelucon hambar tentang fobianya, tetapi tawanya terdengar kosong dan bergema di ruangan yang tegang. Ibu Umi lebih banyak diam, sesekali matanya melirik tajam ke arah putranya saat Revan tidak melihat. Sementara itu, Windy membersihkan kekacauan dengan efisiensi yang senyap, setiap gerakannya anggun namun terasa menjaga jarak. Pura-pura sore yang hangat telah hancur lebur, meninggalkan atmosfer dingin yang penuh kecurigaan. Tak lama kemudian, Revan pamit pergi. Ia beralasan ada pertemuan bisnis mendadak yang tidak bisa ia tinggalkan. Alasan yang terlalu klise, bahkan untuk didengar. Baik Windy maupun Ibu Umi tahu, ia hanya melarikan diri dari ketegangan yang ia ciptakan sendiri. Pintu depan yang tertutup di belakangnya seolah menjadi penanda dimulainya babak baru. Kini hanya tersisa mereka berdua, dua wanita yang duduk dalam keheningan yang syarat dengan pertanyaan tak terucap. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Windy memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Ia duduk di sofa di samping ibu mertuanya, menjaga jarak yang sopan. Ia tidak memulai dengan tuduhan, melainkan dengan keprihatinan yang dirancang dengan cermat. Bu, panggilnya lembut. Boleh Windy bicara sebentar? Sejujurnya, Windy merasa sangat gelisah belakangan ini. Ibu Umi menoleh, wajahnya menunjukkan kelelahan. Karena kejadian tadi, ibu juga masih terkejut dengan tingkah kakakmu itu. Bukan hanya karena itu, Bu, lanjut Windy, suaranya pelan dan penuh keraguan. Ini tentang Mas Revan. Windy tahu ibu sangat menyayanginya. Tapi, sikapnya beberapa bulan ini sangat aneh. Dia sering pulang larut, sering menerima telepon dengan berbisik, dan sepertinya sangat tertekan jika Windy bertanya soal pekerjaan. Windy takut Mas Revan sedang dalam masalah besar dan tidak mau bercerita pada kita. Naluri keibuan Ibu Umi langsung muncul ke permukaan. Mungkin hanya tekanan pekerjaan, Windy. Bisnis sedang sulit di mana-mana. Kamu jangan terlalu banyak pikiran. Revan itu anak yang baik, dia pasti bisa mengatasinya. Pembelaan itu terdengar lebih seperti harapan daripada keyakinan. Windy mengangguk, seolah menerima jawaban itu. Mungkin ibu benar. Tapi kejadian teh tadi, Windy tidak bisa berhenti memikirkannya. Windy sudah hidup bersama Mas Revan selama 5 tahun. Windy tahu seperti apa reaksinya saat melihat serangga. Dia akan berteriak, melompat ke kursi, mungkin menyuruh Windy untuk mengusirnya. Tapi dia tidak akan pernah menerjang membabi buta sampai memecahkan cangkir di tangan ibu. Reaksinya tadi bukan seperti orang jijik, Bu. Itu seperti orang yang melihat maut di depan matanya. Deskripsi Windy yang gamblang dan logis itu menghantam pertahanan Ibu Umi.
Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia juga melihat hal yang sama. Ia melihat teror. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Ibu Umi menatap kosong ke arah karpet yang basah. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, kepada almarhum suaminya. Suaminya adalah seorang pria yang tegas, penyayang, namun juga sangat tajam dalam menilai karakter orang, termasuk putranya sendiri. Ibu Umi teringat beberapa percakapan samar di antara mereka. Revan itu anak yang cerdas dan ambisius. Umi, kata suaminya suatu malam. Tapi ambisinya kadang membuatnya mengambil jalan pintas. Pastikan dia selalu berjalan di jalan yang lurus. Saat itu, Ibu Umi menganggapnya hanya sebagai nasihat ayah yang khawatir. Sekarang, kata-kata itu terdengar seperti sebuah peringatan. Sebuah firasat buruk yang dingin mulai merayapi tulang punggung Ibu Umi. Firasat yang begitu kuat hingga ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Ia bangkit berdiri. Ikut ibu, katanya dengan nada tegas. Windy mengikutinya dalam diam. Mereka berjalan menuju ruang kerja almarhum suaminya, sebuah ruangan yang jarang dimasuki dan masih menyimpan aroma maskulin dari buku-buku tua dan kayu. Ibu Umi berjalan ke balik meja besar yang kokoh, lalu berjongkok di depannya. Ia menggeser sebuah panel kayu tersembunyi di bagian bawah meja, memperlihatkan sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memutar kombinasi angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik yang keras. Dari dalam, Ibu Umi mengeluarkan sebuah map kulit berwarna coklat tua. Ia meletakkannya di atas meja dan membukanya. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, dan yang paling atas adalah surat wasiat. Ibu percaya pada putra ibu, Windy, katanya pelan, suaranya serak. Tapi ibu juga harus percaya pada firasat seorang wanita dan peringatan dari almarhum suami ibu. Ia mendorong dokumen itu ke arah Windy. Bersama-sama, di bawah cahaya temaram lampu meja, mereka membaca baris demi baris tulisan yang dicetak rapi. Isinya sebagian besar sudah Windy ketahui. Aset dibagi untuk Ibu Umi sebagai istri, dan Revan sebagai anak. Namun, ada satu pasal yang membuat darah Windy seolah membeku, meskipun ia sudah menduganya. Pasal itu menyatakan bahwa sebagian besar aset produktif dan properti utama, atas nama Revan, akan berada di bawah perwalian Windy hingga Revan mencapai usia dan kematangan yang dianggap cukup. Dan jika Windy meninggal dunia sebelum Revan memenuhi syarat itu, maka seluruh hak perwalian otomatis gugur dan semua aset jatuh sepenuhnya ke tangan Revan. Ini motifnya, bisik Windy, memainkan perannya sebagai menantu yang terkejut dan hancur. Ibu Umi menatap surat wasiat itu dengan pandangan kosong. Wajahnya mengeras. Tapi kemudian, ia seolah teringat sesuatu yang lebih penting. Tangannya kembali masuk ke dalam map dan menarik keluar sebuah amplop kecil yang sudah sedikit menguning. Ada lagi, katanya. Sesuatu yang hanya ayahmu dan ibu yang tahu. Sesuatu yang ia tulis beberapa saat sebelum meninggal, seolah ia bisa melihat masa depan. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas dengan tulisan tangan yang tegas dan beberapa stempel notaris. Ibu Umi membacanya dengan suara bergetar. Setiap kata terdengar seperti pukulan palu hakim. Dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, saya menambahkan klausul terakhir pada surat wasiat saya. Jika menantuku terkasih, Windy, meninggal dunia karena sebab apapun yang dianggap tidak wajar, termasuk sakit mendadak yang tidak terdiagnosis atau kecelakaan yang mencurigakan, maka putraku satu-satunya, Revan, tidak akan mendapatkan warisan sepeser pun dari aset yang saya tinggalkan. Seluruh haknya akan gugur, dan semua aset tersebut akan dialihkan sepenuhnya ke yayasan amal yang telah saya tunjuk. Setelah selesai membaca, Ibu Umi meletakkan kertas itu di atas meja. Keheningan di ruangan itu terasa memekakan. Kini semuanya menjadi sangat jelas. Revan tidak hanya menginginkan harta warisan. Ia mencoba melakukan pembunuhan yang sempurna, yang akan terlihat seperti sakit biasa atau kecelakaan, untuk mengakali surat wasiat ayahnya sendiri. Insiden teh beracun itu adalah langkah pertamanya. Ibu Umi mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Windy. Di matanya, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah kengerian, kekecewaan yang mendalam, dan kilatan amarah seorang ibu yang dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Benteng pertahanannya telah runtuh total, memperlihatkan kebenaran yang mengerikan. Putranya adalah seorang monster. Keheningan yang menyelimuti ruang kerja itu terasa sakral sekaligus mencekam. Lembaran kertas berisi klausul tulisan tangan almarhum suami Ibu Umi tergeletak di atas meja, menjadi bukti bisu dari sebuah kejahatan yang nyaris terjadi. Di sana, di bawah cahaya lampu yang hangat, ikatan antara menantu dan ibu mertua melebur, bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih purba dan kuat, sebuah persekutuan. Ibu Umi tidak menangis.
Rasa sedihnya terlalu dalam untuk air mata. Kekecewaannya pada Revan, darah dagingnya sendiri, telah mengeras menjadi bongkahan es di hatinya, dingin dan tajam. Wajah keibuannya yang lembut kini mengeras, garis-garis di sekitar matanya menunjukkan ketegasan seorang matriark yang wilayahnya telah dinodai. Windy mendekat dan dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan Ibu Umi yang terkepal di atas meja. Sebuah isyarat tanpa kata yang mengatakan, ibu tidak sendiri. Ibu Umi membalas genggaman itu, erat sekali. Dia bukan hanya mengkhianatimu, Windy, desis Ibu Umi, suaranya serak karena emosi yang tertahan. Dia telah meludahi makam ayahnya sendiri. Dia pikir ayahnya bodoh. Dia pikir kita bodoh. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Kita tidak akan membiarkannya menang. Kita tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Windy mengangguk. Tapi apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita tidak punya bukti. Hanya ada cangkir yang pecah dan kecurigaan. Jika kita ke polisi sekarang, Revan akan dengan mudah memutarbalikkan cerita. Dia akan bilang Windy stres dan ibu sedang berduka. Dia akan membuat kita terlihat gila. Kamu benar, sahut Ibu Umi, matanya berkilat tajam. Kita tidak bisa melawannya dengan cara yang biasa. Jika dia bermain di dalam bayang-bayang, maka kita juga harus menjadi bayangan. Kita butuh bukti yang tidak bisa ia sangkal. Bukti yang akan membuatnya membusuk di penjara. Malam itu, mereka menyusun rencana awal mereka. Mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka akan memainkan peran mereka dengan sempurna. Ibu Umi akan menjadi ibu yang sedikit kesal namun tetap menyayangi putranya, dan Windy akan menjadi istri yang lelah dan sedikit linglung. Mereka harus memancing Revan keluar dari persembunyiannya, membuatnya melakukan kesalahan lagi. Revan pulang larut malam itu, jauh lewat tengah malam. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan, seolah takut membangunkan hantu. Ia pasti berharap semua ketegangan dari insiden sore tadi sudah mereda. Namun, ia mendapati pemandangan yang tidak biasa. Lampu ruang keluarga masih menyala, dan di sana, ibunya dan istrinya duduk bersama dalam diam, seolah sedang menunggunya. Rasa gugup yang ia coba sembunyikan langsung terlihat di wajahnya. Ia memaksakan seulas senyum. Loh, kok belum pada tidur? Ibu Umi menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Menunggumu. Ibu khawatir kamu kenapa-kenapa di jalan. Revan segera menghampiri ibunya, memainkan perannya sebagai anak yang berbakti. Maafkan Revan ya, Bu. Tadi benar-benar ada urusan mendadak. Ibu masih marah soal teh tadi? Revan sungguh-sungguh minta maaf. Revan hanya terlalu khawatir pada ibu. Ia mencoba memeluk ibunya, tetapi Ibu Umi hanya menepuk lengannya dengan kaku. Kemudian, Revan mengalihkan perhatiannya pada Windy. Ia duduk di samping istrinya, tatapannya dibuat selembut mungkin. Ini adalah serangan baliknya, gaslighting. Kamu seharian ini aneh sekali, sayang. Murung, pelupa. Kamu baik-baik saja? Apa perlu kita ke dokter besok? Aku khawatir kamu terlalu banyak pikiran. Ia sedang membangun narasi, sebuah fondasi kebohongan jika ia membutuhkannya nanti. Narasi tentang seorang istri yang tidak stabil secara mental. Windy menunduk, menghindari tatapan Revan. Ia membiarkan bahunya sedikit merosot, menampilkan citra wanita yang rapuh. Aku tidak tahu, Mas. Mungkin aku hanya kelelahan. Ibu Umi melihat interaksi itu dan memutuskan untuk mengambil alih kendali. Ia bangkit berdiri. Sudah. Ini sudah malam. Revan, kamu juga pasti lelah. Ibu rasa Windy memang butuh istirahat. Besok biar ibu yang menemaninya di rumah. Kamu fokus saja bekerja. Ia mengatakannya dengan nada seorang ibu yang mengatur rumah tangganya, tetapi pesan tersembunyinya jelas, ia akan mengawasi Windy dan juga Revan. Keesokan harinya, rencana mereka mulai dijalankan. Ibu Umi memiliki ide. Di ruang kerja pribadinya, Revan menyimpan semua rahasianya. Kita harus tahu apa yang ada di sana, katanya pada Windy saat mereka hanya berdua. Kita butuh mata dan telinga di dalam ruangan itu. Memasang kamera tersembunyi. Idenya berisiko, tetapi itu satu-satunya cara. Tantangannya adalah bagaimana dan kapan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Siang itu, Revan menerima telepon dari kantornya. Ada masalah darurat dengan salah satu klien penting mereka di luar kota yang mengharuskannya segera pergi. Sial, umpat Revan. Aku harus pergi sekarang juga. Mungkin aku baru kembali besok pagi. Saat Revan terburu-buru mandi dan berkemas, Ibu Umi dan Windy saling berpandangan. Ini adalah kesempatan mereka. Setelah Revan pergi, Ibu Umi segera memanggil Pak Darto,
tukang kebun tua yang sudah bekerja dengan keluarga mereka selama lebih dari 30 tahun. Pak Darto adalah orang yang sangat setia pada almarhum suami Ibu Umi, dan ia memandang Revan dengan tatapan yang selalu penuh selidik. Ibu Umi menceritakan sebagian kecil dari masalahnya. Hanya mengatakan bahwa ia curiga Revan terlibat masalah keuangan yang serius, dan ia perlu mengawasinya demi kebaikan Revan sendiri. Tanpa banyak bertanya, Pak Darto setuju untuk membantu. Dengan keahliannya, Pak Darto berhasil memasang sebuah kamera super kecil yang dibeli Windy secara daring di dalam sebuah hiasan meja, sebuah replika kapal layar dari kayu. Kamera itu memiliki sudut pandang yang sempurna, mengarah langsung ke meja kerja dan telepon Revan. Mereka menyambungkannya ke jaringan Wi-Fi rumah, dan kini, mereka bisa mengawasi ruangan itu kapanpun dari tablet milik Windy. Sekarang, umpannya harus dipasang. Malam itu, saat Revan pulang, Windy menunggunya di kamar. Ia sudah mempersiapkan dirinya, wajahnya sengaja dibuat sedikit pucat, matanya menunjukkan kecemasan. "Mas, aku mau bicara," katanya saat Revan masuk. Revan, yang tampak lelah, mengendurkan dasinya. "Ada apa lagi, sayang?" "Aku sudah buat janji dengan dokter besok pagi," kata Windy pelan. "Aku mau periksa darah lengkap. Rasanya badanku aneh sekali sejak insiden teh kemarin. Aku mau minta panel toksikologi juga, hanya untuk memastikan tidak ada yang salah." Kata toksikologi itu seperti sengatan listrik bagi Revan. Windy bisa melihatnya dengan jelas. Otot di rahang suaminya menegang. Matanya yang lelah kini terbuka lebar, waspada. Ia berusaha keras untuk terlihat tenang, tetapi gagal total. "Toksikologi? Untuk apa? Kamu ini ada-ada saja. Paling hanya masuk angin biasa," katanya, mencoba menepis ide itu. "Tidak apa-apa, Mas. Hanya untuk menenangkan pikiranku saja." "Aku tidak akan bisa tenang sebelum tahu dengan pasti," jawab Windy dengan nada final, lalu ia membalikan badan dan pura-pura tidur. Windy menunggu dalam kegelapan, jantungnya berdebar kencang. Beberapa menit kemudian, ia mendengar Revan bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Inilah saatnya. Windy segera mengambil tabletnya, membuka aplikasi kamera tersembunyi, dan memberi isyarat pada Ibu Umi yang sudah menunggu di kamar sebelah. Di layar tablet, mereka melihat pemandangan dari ruang kerja Revan. Revan masuk ke dalam ruangan itu, menyalakan lampu. Wajahnya tidak lagi mencoba berpura-pura. Topengnya telah lepas. Yang terlihat adalah kepanikan murni. Ia berjalan mondar-mandir seperti singa di dalam kandang, tangannya menjambak rambutnya sendiri. Ia bergumam pada dirinya sendiri, kata-katanya tidak jelas. Lalu, ia berhenti, seolah mengambil keputusan. Ia menyambar ponselnya dari atas meja, tangannya gemetar saat menekan nomor. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya, punggungnya menghadap ke arah kamera. Mereka belum bisa mendengar suaranya dengan jelas. Tapi kemudian, Revan berbalik, wajahnya yang penuh amarah dan ketakutan kini terlihat jelas di layar. Ia berbicara dengan suara rendah namun mendesak, dan kali ini, mikrofon di kamera itu berhasil menangkap suaranya. Umpan itu telah dimakan. Jebakan itu telah berbunyi. Di dalam kamar yang remang-remang, Windy dan Ibu Umi mencondongkan tubuh mereka lebih dekat ke layar tablet. Mereka menaikkan volume hingga maksimal, berusaha menangkap setiap kata yang keluar dari mulut Revan. Suara dari mikrofon kecil itu sedikit terdistorsi, bercampur dengan suara napas Revan yang berat, tetapi pesannya sampai dengan jelas dan mengerikan. "Gagal. Aku bilang rencana teh itu gagal," desis Revan ke telepon, suaranya bergetar karena amarah dan kepanikan. Dia curiga. Dia mau melakukan tes darah besok, tes toksikologi. Dia tahu, aku yakin dia tahu. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus pakai rencana kedua, sekarang juga. Ada jeda sejenak saat orang di seberang telepon berbicara. Windy dan Ibu Umi saling berpandangan, mata mereka menyeratkan kengerian yang sama. Jadi benar, ada orang lain yang terlibat. Revan tidak bekerja sendirian. "Aku tidak peduli risikonya," bentak Revan lagi. "Risiko lebih besar kalau dia pergi ke polisi. Lakukan saja persiapan yang sudah kubilang. Pastikan semuanya siap. Aku akan memberimu kabar lagi nanti." Revan menutup teleponnya dengan kasar, lalu membantingnya ke atas meja. Ia terduduk di kursinya, menyandarkan kepalanya di kedua tangannya. Sosoknya yang biasanya tegap dan penuh percaya diri kini tampak kalah dan putus asa. Bagi Windy dan Ibu Umi, pemandangan itu tidak menimbulkan rasa kasihan, melainkan kepastian. Mereka berada di jalur yang benar. Tantangan berikutnya adalah mencari tahu siapa kaki tangan Revan. Suara di telepon terlalu samar untuk dikenali. Mereka memutar ulang rekaman audio itu berkali-kali, tetapi hasilnya nihil.
Mereka harus memancing pengkhianat itu keluar dari sarangnya. Ibu Umi, dengan pengalaman hidup dan pemahamannya tentang intrik sosial, yang akhirnya menemukan ide cemerlang. Jika kita tidak bisa menemukan jarumnya, maka kita harus mengguncang tumpukan jeraminya sampai jarum itu jatuh sendiri, katanya pada Windy keesokan paginya. Kita akan mengadakan makan malam. Makan malam? Tanya Windy bingung. Bukan sembarang makan malam, jelas Ibu Umi, matanya berbinar licik. Kita akan mengadakan perayaan ulang tahun pernikahan kalian yang kelima, lebih awal. Revan tidak akan bisa menolaknya tanpa menimbulkan kecurigaan. Kita akan mengundang semua orang yang dekat dengannya, rekan bisnisnya, teman-teman dekatnya, dan tentu saja keluarga. Di antara mereka, pasti ada si pengkhianat itu. Dan malam ini, kita akan menjadi pemburu. Persiapan makan malam itu dilakukan dengan cepat namun megah. Ibu Umi mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai nyonya rumah yang ulung. Meja makan panjang di ruang utama ditata dengan taplak linen terbaik, peralatan perak yang berkilauan, dan rangkaian bunga mawar putih yang indah. Aroma masakan lezat yang dimasak oleh koki panggilan menguar di seluruh rumah. Semuanya dirancang untuk menciptakan ilusi kebahagiaan dan perayaan, sebuah panggung yang sempurna untuk drama yang akan mereka mainkan. Para tamu mulai berdatangan. Windy dan Ibu Umi menyambut mereka dengan senyum hangat, bertindak sebagai tuan rumah yang sempurna. Sementara itu, mata mereka bekerja seperti pemindai, mengamati setiap tamu, setiap interaksi, setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Revan, yang terjebak dalam situasi itu, terpaksa ikut bermain. Ia merangkul pinggang Windy, tertawa bersama para tamu, tetapi senyumnya tidak pernah sampai ke matanya. Kecurigaan mereka mengerucut pada beberapa orang. Ada rekan bisnis Revan yang terlihat gelisah. Ada salah satu teman lamanya yang sepertinya menghindari kontak mata. Namun, perhatian utama mereka tertuju pada Kevin, sepupu Revan. Kevin adalah seorang pemuda yang bekerja di perusahaan Revan, dikenal suka bergaya hidup mewah jauh di atas kemampuannya, dan selalu tampak terlilit masalah keuangan. Malam itu, ia mengenakan jam tangan baru yang berkilau, jam tangan yang Windy tahu harganya setara dengan gaji Kevin selama 6 bulan. Selama makan malam, Windy dan Ibu Umi bekerja sama dengan mulus. Ibu Umi sengaja memberikan pidato singkat di tengah acara. Di hari yang berbahagia ini, Ibu hanya ingin mengingatkan kita semua akan pentingnya sebuah keluarga. Keluarga adalah tentang kesetiaan, kejujuran, dan saling melindungi. Katanya, matanya menatap tajam ke arah Revan dan Kevin. Windy melihatnya, sebuah kilat kepanikan melintas di wajah Kevin, dan ia bertukar pandang sekilas dengan Revan. Itu adalah tanda pertama. Kemudian, saat hidangan penutup disajikan, Windy dengan santai bertanya pada Kevin. Jam tanganmu bagus sekali, Vin. Baru, ya? Kevin tampak terkejut. Ia menarik pergelangan tangannya sedikit ke bawah lengan kemejanya. Oh, ini? Iya, Kak. Kebetulan dapat bonus dari kantor, jawabnya gugup. Revan, yang mendengar percakapan itu, segera memotong. Iya, kinerja Kevin sedang bagus sekali belakangan ini. Dia pantas mendapatkannya. Revan sedang mencoba melindungi kaki tangannya. Itu adalah tanda kedua. Saatnya untuk langkah terakhir. Windy mengambil gelas airnya, tetapi saat meletakkannya kembali, ia, tanpa sengaja, menyenggol garpu kuenya hingga jatuh ke lantai, tepat di samping kursi Kevin. Oh, maaf, katanya. Ia membungkuk, berpura-pura hendak mengambil garpu itu. Di bawah meja, dalam keremangan yang tersembunyi oleh taplak, ia melihat pemandangan yang mengunci segalanya. Kevin, yang berpikir tidak ada yang melihat, sedang memegang ponselnya. Jarinya dengan cepat mengetik sebuah pesan. Layar ponselnya yang menyala cukup terang bagi Windy untuk melihat kepada siapa pesan itu ditujukan. Revan. Dan sebaris kalimat pratinjau pesan itu terbaca dengan jelas. Mereka tahu. Ibumu terus menatapku. Tepat pada saat itu, ponsel Revan yang tergeletak di samping piringnya menyala sekilas, menandakan pesan masuk. Bingo. Windy tidak langsung bangkit. Ia mengambil garpunya, lalu perlahan kembali tegak di kursinya. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena kemenangan. Ia menatap Kevin, yang wajahnya sudah sepucat kertas, lalu beralih ke Revan, yang berusaha keras untuk terlihat tenang. Windy meletakkan garpu itu di samping piringnya dengan bunyi denting kecil yang terdengar sangat keras di tengah keheningan yang tiba-tiba terasa di antara mereka bertiga. Ia tersenyum, senyumnya tipis dan tajam seperti mata pisau. Hati-hati kalau mengirim pesan di bawah meja, katanya dengan suara ringan dan ramah tamah, seolah sedang mengomentari cuaca. Sinyalnya kadang tidak bagus, bisa-bisa pesannya salah kirim,
atau lebih parah, terbaca oleh orang yang salah. Waktu seolah berhenti. Sendok di tangan Kevin membeku di udara. Senyum di wajah Revan runtuh, digantikan oleh ekspresi teror yang sama seperti saat ia melihat ibunya akan meminum teh beracun. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa. Tatapan mata Windy sudah cukup. Ia tahu. Dan kini, mereka tahu bahwa ia tahu. Permainan petak umpet telah berakhir. Makan malam perayaan itu berakhir dalam suasana yang aneh. Para tamu undangan pulang dengan perasaan puas setelah menikmati hidangan lezat, sama sekali tidak menyadari drama tanpa suara yang baru saja terjadi di antara tuan rumah. Begitu tamu terakhir menghilang di balik pintu, fasad kehangatan itu runtuh seketika. Revan dan Kevin membantu membersihkan meja dalam keheningan yang mencekam, gerakan mereka kaku dan canggung. Mereka tidak berani menatap Windy ataupun Ibu Umi. Mereka tahu bahwa permainan petak umpet mereka telah berakhir dengan cara yang paling memalukan. Malam itu, saat hanya mereka berdua di dalam kamar tidur, Revan akhirnya memecah keheningan. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi topeng suami yang penuh perhatian. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang pria yang terpojok. Ia berdiri di depan Windy yang sedang duduk di tepi tempat tidur, posturnya mengintimidasi. "Apa maumu, Windy?" tanyanya, suaranya rendah dan berbahaya. "Jangan bermain-main denganku. Kamu tahu sesuatu. Katakan, apa yang kamu inginkan? Uang? Sebut saja hargamu. Aku akan berikan apapun asal kamu tutup mulut dan tidak ikut campur urusanku." Windy mendongak, menatap lurus ke mata suaminya. Ia tidak melihat pria yang pernah ia cintai. Ia melihat orang asing yang serakah dan kejam. Rasa takut yang mungkin pernah ia rasakan kini telah hilang sama sekali, digantikan oleh ketenangan yang dingin. "Aku tidak butuh uangmu, Revan," jawabnya dengan suara yang stabil dan jelas. "Uang yang kamu tawarkan itu bahkan bukan milikmu. Itu milik keluargamu, milik ayahmu. Uang yang sama yang membuatmu rela menukar nyawaku." Ia bangkit berdiri, kini mereka berhadapan dengan posisi sejajar. "Yang aku mau adalah keadilan. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu beli." Wajah Revan mengeras. "Jangan sok suci. Kamu tidak akan bisa membuktikan apapun," desisnya sebelum berbalik dan keluar dari kamar, membanting pintu di belakangnya. Konfrontasi itu adalah deklarasi perang. Windy dan Ibu Umi tahu bahwa Revan dan Kevin, yang kini sadar mereka telah ketahuan, akan menjadi lebih nekat. Mereka akan mempercepat rencana kedua, apapun itu. Waktu mereka tidak banyak. Keesokan paginya, Ibu Umi membawa Windy untuk bertemu dengan Pak Budi, pengacara kepercayaan keluarga mereka selama puluhan tahun. Pak Budi adalah sahabat almarhum suami Ibu Umi, seorang pria tua yang bijaksana dengan tatapan mata yang tajam. Di dalam kantornya yang beraroma buku dan kayu, Windy dengan tenang menceritakan semua yang telah terjadi, mulai dari adegan di pantulan jendela dapur hingga pesan di bawah meja makan. Ibu Umi melengkapinya dengan menunjukkan salinan surat wasiat dan klausul rahasia itu. Awalnya, Pak Budi mendengarkan dengan ekspresi tidak percaya. Namun, melihat ketenangan Windy yang jauh dari histeria dan tatapan mata Ibu Umi yang penuh keyakinan, keraguannya pun sirna. Wajahnya berubah menjadi serius dan prihatin. "Ini situasi yang sangat berbahaya," katanya setelah hening sejenak. "Kalian benar. Pergi ke polisi sekarang hanya akan menjadi pertarungan kata-kata. Revan akan menyewa pengacara terbaik untuk menghancurkan kredibilitas kalian. Rekaman suara yang kalian miliki memang memberatkan, tapi belum cukup untuk membuktikan niat membunuh secara tak terbantahkan. Kita harus menangkap basah mereka melakukan kejahatan yang serius." Dari sanalah rencana jebakan terakhir mulai terbentuk. Mereka harus memberi Revan dan Kevin sesuatu yang terlalu berharga untuk diabaikan, sesuatu yang akan mendorong keserakahan mereka hingga ke batasnya. "Revan sedang putus asa karena uang," kata Ibu Umi. "Kita akan memberinya umpan yang tidak bisa ia tolak." Rencananya sangat rapi. Siang itu, Ibu Umi sengaja melakukan percakapan telepon dengan Pak Budi di ruang keluarga, dengan suara yang sedikit lebih keras dari biasanya. Ia tahu bahwa salah satu asisten rumah tangga yang suka bergosip sedang membersihkan ruangan di dekat sana. Dalam telepon itu, Ibu Umi membahas keputusannya untuk menjual sebagian portofolio saham warisan suaminya. "Ya, Budi. Saya mau cairkan semuanya," katanya. "Saya tidak percaya lagi dengan pasar saham. Saya mau ubah menjadi aset fisik. Emas batangan, beberapa berlian. Sesuatu yang aman. Saya akan menyimpannya sementara di brankas di ruang kerja, Mas, sebelum saya membuat surat kuasa untuk memindahkannya ke atas nama Windy." Asisten rumah tangga itu, seperti yang sudah diduga, mendengar setiap kata. Dan seperti yang mereka harapkan, berita mengenai
Harta karun, yang akan disimpan sementara di rumah itu menyebar dengan cepat di antara para pekerja. Tidak butuh waktu lama bagi Kevin, yang sering datang ke rumah, untuk mendengar desas-desus itu dari obrolan di dapur. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan panggung. Pak Budi menyediakan perhiasan imitasi berkualitas tinggi, dan beberapa batangan logam berlapis emas yang terlihat sangat asli. Salah satu kalung berlian palsu yang paling mencolok telah dimodifikasi secara khusus. Di dalam salah satu mata berliannya, terpasang sebuah alat pelacak GPS super kecil. Mereka juga memasang beberapa kamera tersembunyi tambahan dengan kualitas audio yang jauh lebih baik, mencakup lorong menuju ruang kerja dan di dalam ruang kerja itu sendiri, dengan fokus utama pada brankas tua peninggalan almarhum suami Ibu Umi. Malam itu, umpan terakhir dilemparkan. Di depan Revan, Ibu Umi dengan santai berkata, "Besok Ibu dan Windy akan pergi ke bank untuk mengurus surat-surat. Semua perhiasan dan emas sudah Ibu simpan dengan aman di brankas ayahmu." Mata Revan berkilat sesaat. Sebuah kilatan keserakahan yang buas. Ia pikir ibunya dan istrinya tidak menyadarinya, tetapi dari sudut matanya, Windy melihat semuanya. Malam itu, kamera tersembunyi di ruang kerja Revan kembali aktif. Tak lama setelah Ibu Umi dan Windy masuk ke kamar masing-masing, Revan menyelinap ke ruang kerjanya, diikuti oleh Kevin yang rupanya sudah menunggunya di taman belakang. Layar tablet di tangan Windy menyala, menampilkan dua sosok itu. "Kamu yakin informasinya, Vin?" tanya Revan, suaranya mendesak. 100%, Van. Semua emas dan berlian itu ada di brankas ruang kerja paman. Besok mereka akan memindahkannya. "Ini satu-satunya kesempatan kita," jawab Kevin, matanya berbinar-binar penuh nafsu. Revan berjalan mondar-mandir, otaknya bekerja cepat. Lalu ia berhenti dan menatap Kevin dengan dingin. "Dengar, ini kesempatan terakhir kita. Mengerti? Tidak boleh ada kesalahan. Kita masuk nanti setelah tengah malam, saat mereka sudah tidur pulas. Kita ambil semuanya." Dan dalam kepanikan sebuah perampokan, Revan berhenti, senyum sinis terukir di wajahnya, bisa saja terjadi kecelakaan. Windy punya jantung yang lemah, kan? Kejutan dari perampok yang masuk ke kamarnya bisa jadi sangat fatal. Di dalam kamarnya, Windy merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya saat mendengar kata-kata itu. Di sampingnya, Ibu Umi mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Di layar, mereka melihat Revan menepuk pundak Kevin. "Persiapkan peralatannya. Malam ini, kita selesaikan semuanya." Jebakan telah terpasang. Umpan telah ditelan. Dan dua ekor tikus serakah itu sedang berjalan lurus menuju perangkap baja yang telah menunggu mereka. Langit malam itu gelap pekat tanpa bintang, seolah alam pun bersekongkol untuk menyembunyikan kejahatan yang akan terjadi. Angin bertiup cukup kencang, membuat dahan-dahan pohon bergesekan dan menimbulkan suara-suara aneh yang menambah ketegangan. Di dalam rumah besar yang senyap itu, semua lampu telah dipadamkan, memberikan kesan bahwa seluruh penghuninya telah terlelap. Namun, di balik salah satu dinding di perpustakaan lantai bawah, di dalam ruang aman atau panic room yang modern, 3 orang duduk dalam kewaspadaan penuh. Windy, Ibu Umi, dan Pak Budi menatap tajam ke deretan monitor yang menampilkan gambar hitam putih dari berbagai sudut rumah. Keheningan di dalam ruangan kedap suara itu hanya dipecahkan oleh desis statis dari pengeras suara dan detak jam digital di dinding. Setiap detik terasa berjalan sangat lambat. Di luar, beberapa blok dari rumah, satu tim polisi pilihan sudah bersiaga di dalam kendaraan tanpa tanda, menunggu sinyal dari Pak Budi untuk bergerak. Tepat pukul 2 dini hari, salah satu monitor yang mengarah ke taman samping menunjukkan pergerakan. 2 sosok bayangan, berpakaian serba hitam dan mengenakan topeng ski yang menutupi seluruh wajah mereka, merayap di antara semak-semak. Meskipun tertutup, postur tubuh dan cara berjalan mereka sangat familiar. Itu Revan dan Kevin. "Mereka datang," bisik Pak Budi, tangannya sudah siaga di dekat ponselnya. Windy merasakan jantungnya berdebar kencang, namun tangannya yang dingin digenggam erat oleh Ibu Umi, memberinya kekuatan. Mereka menyaksikan di layar saat Revan dengan cekatan mencongkel salah satu jendela di sisi rumah yang ia tahu adalah titik buta bagi sistem alarm lama mereka. Satu persatu, mereka masuk ke dalam rumah. Kamera di lorong bawah menyala, menangkap gambar mereka yang bergerak dengan langkah hati-hati. Gerakan mereka dipenuhi oleh kegugupan seorang amatir yang mencoba meniru adegan film perampokan. Kevin tampak sangat gugup, kepalanya terus menoleh ke kanan dan kiri, sementara Revan terlihat lebih fokus, matanya yang terlihat dari lubang topeng menyeratkan tekad yang dingin. Mereka tidak membuang waktu, langsung menuju sasaran utama, ruang kerja almarhum ayah Revan. Di monitor yang menampilkan suasana di dalam ruang kerja, kedua sosok itu masuk.
Mereka segera menuju ke brankas baja besar yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Revan mengeluarkan sebuah linggis dari tas yang ia bawa. "Cepat, bantu aku," bisiknya pada Kevin, suaranya tertangkap jelas oleh mikrofon yang tersembunyi. Mereka mulai bekerja, berusaha mencongkel pintu brankas yang tebal. Suara decitan logam yang beradu terdengar keras di rumah yang sunyi. "Pelan-pelan, bodoh. Nanti mereka bangun," hardik Revan. "Bagaimana kalau mereka bangun?" balas Kevin, suaranya bergetar ketakutan. "Aku tidak mau berurusan dengan polisi, Van." Revan berhenti sejenak dan mencengkeram bahu Kevin dengan kasar. "Dengar, fokus pada brankasnya," desisnya. "Setelah kita dapat barangnya, aku akan naik ke kamar Windy. Aku akan pastikan dia tidak akan pernah bangun lagi untuk bersaksi di pengadilan manapun. Mengerti?" Di dalam ruang aman, Ibu Umi memejamkan matanya, tak sanggup lagi melihat kebejatan putranya. Windy mengelus punggungnya, sementara Pak Budi hanya menunjuk ke arah lampu indikator perekam di monitor. Bukti pamungkas. Niat membunuh yang terucap dengan jelas. Setelah beberapa menit yang menegangkan, dengan bunyi kerak yang keras, pintu brankas akhirnya berhasil mereka buka paksa. Mata mereka berbinar di balik topeng saat melihat tumpukan kotak perhiasan dan beberapa benda berkilauan yang tampak seperti emas batangan. Tanpa berpikir panjang, mereka menyapu bersih seluruh isi brankas, memasukkannya ke dalam sebuah tas ransel besar, termasuk kalung berlian palsu yang di dalamnya terdapat alat pelacak. Pekerjaan mereka tampaknya sudah selesai. Tapi Revan belum puas. Ia menepuk tas yang berat itu. "Tunggu di sini. Jaga barangnya. Aku akan selesaikan urusan terakhir," perintahnya pada Kevin. Di layar monitor, Windy dan Ibu Umi melihat pemandangan paling mengerikan. Sosok Revan berjalan keluar dari ruang kerja, meninggalkan Kevin yang gemetaran. Kamera di lorong mengikutinya saat ia menaiki tangga menuju lantai 2, menuju kamar tidur utama. Menuju kamar Windy. Setiap langkahnya adalah langkah menuju pembuktian niat membunuhnya. Di dalam ruang aman, Pak Budi mengangkat ponselnya. Ia menatap Windy dan Ibu Umi, meminta persetujuan terakhir. Keduanya mengangguk serempak. Pak Budi menekan satu tombol di ponselnya. "Sekarang," katanya singkat. Di ujung lorong lantai 2, Revan berhenti di depan pintu kamar tidurnya. Tangannya yang terbungkus sarung tangan hitam terulur, memegang kenop pintu berwarna keemasan. Ia memutarnya perlahan, tanpa suara, lalu mendorong pintu itu hingga terbuka, memperlihatkan kegelapan di dalam kamar. Ia mengambil satu langkah untuk masuk. Tiba-tiba, seisi rumah meledak dalam cahaya. Semua lampu, dari lampu gantung kristal di ruang utama hingga lampu tidur di setiap kamar, menyala serentak, membutakan matanya sejenak. Pada saat yang bersamaan, suara sirene polisi yang memekakan telinga meraung dari segala arah, semakin dekat dan semakin keras, merobek keheningan malam. Cahaya lampu rotator berwarna biru dan merah berkelebat liar melalui setiap jendela, mengubah taman yang gelap menjadi panggung diskotik yang mengerikan. Sebuah suara yang diperkuat oleh megafon menggelegar dari luar, begitu keras hingga membuat jendela bergetar. "Polisi, jangan bergerak. Anda sudah terkepung." Revan membeku di ambang pintu kamar, tubuhnya kaku karena terkejut. Ia tertangkap di tengah sorotan cahaya yang menyilaukan, terperangkap di antara niatnya yang gelap dan keadilan yang datang tanpa ampun. Permainannya telah usai. Keterkejutan Revan hanya berlangsung sesaat, digantikan oleh kepanikan murni saat pintu depan dan belakang didobrak terbuka. Beberapa petugas polisi berseragam lengkap dan bersenjata menyerbu masuk ke dalam rumah, gerakan mereka cepat dan terkoordinasi. "Tiarap!" Tangan di belakang kepala, teriak salah seorang komandan tim. Revan, yang naluri liciknya masih tersisa, sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi saat melihat titik laser merah menari-nari di dadanya, seluruh keberaniannya menguap. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sebuah isyarat menyerah yang menyedihkan. Di ruang kerja, Kevin bahkan tidak melakukan perlawanan. Begitu mendengar sirene dan teriakan polisi, ia langsung ambruk ke lantai, menangis terseduh-seduh di antara tumpukan perhiasan dan emas palsu. Ia lebih terlihat seperti anak kecil yang ketakutan daripada seorang perampok. Keduanya diborgol dengan kasar dan digiring keluar dari rumah. Kilatan lampu blitz dari kamera para wartawan yang entah bagaimana sudah berkumpul di luar gerbang menyambut mereka, mengabadikan momen kejatuhan mereka untuk selamanya. Wajah Revan yang pucat dan bingung, serta wajah Kevin yang basah oleh air mata, terpampang di setiap lensa kamera. Dari balik jendela di lantai atas, Windy dan Ibu Umi menyaksikan pemandangan itu. Ibu Umi berdiri tegak seperti patung pualam, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, tetapi tangannya yang terkepal erat di sisinya mengkhianati gejolak di dalam hatinya. Ini adalah putranya,
darah dagingnya, yang kini diperlakukan seperti penjahat rendahan. Namun, tidak ada keraguan di matanya. Yang ada hanyalah kesedihan yang kelam dan penerimaan yang pahit atas takdir yang dipilih sendiri oleh Revan. Windy berdiri di sampingnya, meletakkan tangan yang menenangkan di punggung ibu mertuanya. Ini bukan momen kemenangan yang gegap gempita. Ini adalah momen keadilan yang sunyi dan menyakitkan. Proses interogasi di kantor polisi menjadi babak akhir dari semua kebohongan Revan. Kevin, yang diinterogasi pertama kali, hancur dalam hitungan menit. Dihadapkan pada rekaman video yang jelas dan janji keringanan hukuman jika ia bekerja sama, ia menumpahkan segalanya. Ia menceritakan dengan detail bagaimana Revan, yang selalu ia kagumi sekaligus takuti, mendekatinya beberapa bulan lalu. Revan memanfaatkan utang judi Kevin yang menumpuk, menjanjikan sebagian kecil dari harta warisan jika Kevin mau membantunya menyelesaikan masalah. Kevin mengakui semuanya, mulai dari rencana awal meracuni Teh Windy dengan racun yang dibeli Revan dari pasar gelap, hingga rencana B, yaitu perampokan palsu yang harus diakhiri dengan kecelakaan fatal bagi Windy. Pengakuannya yang direkam menjadi paku terakhir di peti mati Revan. Sementara itu, Revan mencoba memainkan kartu terakhirnya. Awalnya ia bersikap arogan, menolak bicara dan menuntut pengacara terbaik. Namun, arogansinya luntur saat Pak Budi, yang datang sebagai pengacara yang mewakili kepentingan Ibu Umi dan aset keluarga, masuk ke ruang interogasi bersama seorang detektif. Di atas meja di antara mereka, Pak Budi meletakkan sebuah tablet. "Silakan ditonton, Revan," kata Pak Budi dengan tenang. Layar itu menampilkan rekaman definisi tinggi dari kamera-kamera tersembunyi. Revan melihat dirinya sendiri dan Kevin membobol rumahnya. Ia mendengar suaranya sendiri dengan jelas memerintahkan Kevin untuk diam. Dan yang paling memberatkan, ia mendengar kata-katanya sendiri yang dingin dan kejam, "Aku akan pastikan dia tidak akan pernah bangun lagi untuk bersaksi." Wajah Revan berubah menjadi abu-abu. Ia kemudian diperlihatkan video pengakuan Kevin yang menangis, yang menyalahkan Revan sebagai otak dari segalanya. Terakhir, Pak Budi menyodorkan setumpuk dokumen yang merinci kondisi keuangannya yang morat-marit, utangnya yang menggunung, dan bagaimana surat wasiat ayahnya menjadi satu-satunya jalan keluar. Saat itulah Revan hancur. Bukan kehancuran yang heroik, melainkan kehancuran yang menyedihkan. Pria tampan dan karismatik itu hilang, digantikan oleh sosok yang gemetar dan menangis. Ia mulai menyalahkan semua orang. Ia menyalahkan ayahnya yang membuat wasiat konyol. Ia menyalahkan Kevin yang bodoh dan tidak becus. Ia bahkan mencoba menyalahkan Windy yang membuatnya merasa tertekan. Tidak sekalipun ia mengakui kesalahannya sendiri. Di mata semua orang di ruangan itu, ia terlihat sangat kecil dan hina. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah pertemuan singkat yang diizinkan sebelum persidangan, Ibu Umi menatap putranya untuk terakhir kalinya melalui kaca tebal. Revan tampak kuyu dan tidak terurus. Ia menatap ibunya dengan tatapan memelas, berharap pada sisa-sisa kasih sayang seorang ibu. Tetapi yang ia dapatkan adalah tatapan dingin yang tak berdasar. Ibu Umi mengangkat interkom. Suaranya tidak bergetar. "Ayahmu membangun perusahaan dan nama baik keluarga ini dengan kerja keras, kejujuran, dan kehormatan," katanya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan. "3 hal yang tidak akan pernah kamu mengerti. Dia tidak meninggalkan warisan itu untuk dihancurkan oleh keserakahanmu." Ia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke mata putranya. "Mulai hari ini, aku tidak punya anak laki-laki. Namamu tidak akan pernah lagi disebut di rumahku. Semoga Tuhan mengampuni jiwamu, karena aku tidak akan pernah bisa." Ia meletakkan gagang interkom itu, berbalik, dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Berita itu meledak di media nasional. "Pengusaha muda otaki perampokan dan rencana pembunuhan istri demi harta warisan." Begitu bunyi salah satu judul koran. Foto Revan yang tampak putus asa terpampang di mana-mana. Kejatuhannya dari puncak status sosial menjadi tontonan publik. Reputasinya, bisnisnya, masa depannya, semuanya hancur menjadi debu. Bagi seorang pria yang hidup dari citra dan gengsi seperti Revan, penghinaan publik ini adalah hukuman tersendiri yang mungkin lebih menyakitkan daripada kurungan penjara. Palu hakim yang diketuk di ruang pengadilan beberapa bulan kemudian hanyalah sebuah formalitas. Dengan bukti rekaman yang tak terbantahkan dan kesaksian dari Kevin, Revan divonis hukuman penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan berencana dan perampokan. Kevin, karena kerjasamanya, mendapatkan hukuman yang lebih ringan, namun tetap harus menebus kesalahannya selama bertahun-tahun di balik jeruji besi. Keadilan, pada akhirnya, telah menemukan jalannya. 9 bulan telah berlalu sejak hari putusan itu. Musim telah berganti, membawa udara yang lebih segar dan cahaya matahari yang lebih hangat.
Rumah besar yang pernah menjadi panggung bagi ketakutan dan pengkhianatan itu kini terasa berbeda. Ada kedamaian yang nyata di lorong-lorongnya. Beberapa perabotan telah ditata ulang, lukisan-lukisan baru digantung di dinding, seolah secara sadar menghapus jejak-jejak masa lalu yang kelam. Tirai-tirai jendela kini selalu terbuka lebar, membiarkan cahaya pagi masuk tanpa halangan. Perubahan terbesar terjadi pada diri Windy. Wanita yang dulunya hidup dalam bayang-bayang suaminya, yang kebahagiaannya didefinisikan oleh senyum palsu Revan, kini telah tiada. Ia telah lahir kembali dari abu pengkhianatan itu. Dengan bimbingan intensif dari Ibu Umi dan Pak Budi, Windy terjun langsung ke dalam pengelolaan perusahaan keluarga. Awalnya, banyak dewan direksi yang meremehkannya, memandangnya hanya sebagai istri cantik yang beruntung. Namun, Windy membuktikan mereka semua salah. Ia menunjukkan bakat alami dalam bisnis, intuisi yang tajam, dan ketegasan yang diwarisi dari semangat ayah mertuanya. Ia tidak takut mengambil keputusan sulit, dan kebijaksanaannya dalam bernegosiasi membuat para kolega lamanya terkesan. Di bawah kepemimpinannya, yang didukung penuh oleh Ibu Umi sebagai penasihat senior, perusahaan tidak hanya stabil, tetapi mulai berkembang ke arah yang baru dan lebih inovatif. Ia telah menemukan panggilannya, bukan sebagai pelengkap seseorang, melainkan sebagai seorang pemimpin. Proses perceraiannya dengan Revan juga telah selesai, sebuah penutupan hukum yang secara simbolis memutuskan rantai terakhir yang mengikatnya pada masa lalunya yang beracun. Ibu Umi juga menemukan kehidupan yang baru. Luka karena kehilangan seorang putra memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi ia tidak membiarkan luka itu mendefinisikan sisa hidupnya. Ia mencurahkan energinya untuk menjadi mentor bagi Windy, melihat menantunya itu tumbuh menjadi wanita yang kuat adalah sumber kebanggaan dan kebahagiaan terbesarnya. Selain itu, ia menghidupkan kembali semangat filantropi almarhum suaminya. Ia mendirikan sebuah yayasan atas nama suaminya, menyalurkan sebagian besar keuntungan perusahaan untuk membangun sekolah dan panti asuhan, memenuhi klausul wasiat suaminya dengan cara yang paling mulia. Pagi itu, di teras belakang yang menghadap ke taman yang terawat sempurna, sebuah adegan yang familiar terulang kembali, namun dengan jiwa yang sama sekali berbeda. Windy dan Ibu Umi duduk di kursi rotan yang nyaman, sebuah meja kecil di antara mereka. Di atas meja, 2 cangkir teh porselen mengepulkan uap wangi di udara pagi yang sejuk. Kali ini teh melati, kesukaan mereka berdua. Mereka baru saja selesai membahas proposal bisnis baru. Obrolan mereka ringan, diselingi tawa tulus. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi makna tersembunyi. Hanya ada kehangatan dan rasa saling percaya yang mendalam di antara dua wanita yang telah melalui badai bersama dan keluar menjadi lebih kuat. Windy mengangkat cangkirnya, menyesap tehnya perlahan. Rasanya hangat, manis, dan menenangkan. Ia menatap ke sekelilingnya, ke bunga-bunga yang bermekaran, ke langit biru yang cerah. Dulu, teh adalah simbol dari teror yang nyaris merenggut nyawanya. Hari ini, teh adalah simbol dari kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan segenap kekuatannya. Ia tidak lagi melihat keindahan di sekelilingnya sebagai sangkar emas. Ia melihatnya sebagai fondasi, sebuah titik awal dari kehidupan yang sepenuhnya menjadi miliknya. Bayangan Revan dan senyum beracunnya telah memudar, digantikan oleh citra dirinya sendiri yang ia lihat di pantulan jendela teras. Seorang wanita yang tegar, mandiri, dan akhirnya, benar-benar bebas. Ia tersenyum, senyum tulus dari lubuk hatinya. Ia mengangkat cangkirnya sedikit, sebuah toa tanpa suara ke arah Ibu Umi. Ibu Umi, yang telah memperhatikannya dengan tatapan penuh kasih sayang, tersenyum dan melakukan hal yang sama. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Di pagi yang baru itu, di bawah matahari yang hangat, mereka tahu bahwa masa depan mereka cerah. Mereka telah menulis ulang akhir cerita mereka, bukan dengan air mata, tetapi dengan secangkir teh yang penuh harapan. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka yang paling dalam hingga hanya menyisakan bekas samar, namun cukup singkat untuk mengingat dengan jelas pelajaran pahit yang didapat darinya. Di sebuah aula hotel bintang 5 yang megah, di hadapan ratusan tamu terhormat, Windy berdiri di atas podium. Cahaya lampu sorot menerpa gaun batiknya yang elegan, namun cahaya yang paling terang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Ia adalah pusat gravitasinya sendiri. Harapan, katanya ke mikrofon, suaranya yang tenang dan penuh percaya diri menggema di seluruh ruangan. Harapan bukanlah keyakinan bahwa segalanya akan berjalan baik, melainkan kepastian bahwa sesuatu memiliki makna, tidak peduli bagaimana akhirnya. Malam ini, melalui Yayasan Tirtayasa, kita tidak hanya memberikan donasi. Kita menanam benih harapan. Tepuk tangan membahana. Di barisan depan, Ibu Umi menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh kebanggaan yang meluap.
Di sampingnya, seorang pria berwajah teduh bernama Arya tersenyum lembut, tangannya menggenggam tangan mungil seorang gadis kecil berusia 4 tahun yang sedang bertepuk tangan dengan semangat meniru orang-orang dewasa di sekelilingnya. Mereka adalah keluarga Windy. Pemandangan yang 5 tahun lalu terasa seperti mimpi yang mustahil. Setelah acara selesai, ketiganya menghampiri Windy di belakang panggung. Arya, seorang arsitek yang Windy temui 2 tahun lalu dalam sebuah proyek sosial, langsung merengkuh bahu istrinya. "Kamu luar biasa, seperti biasa," bisiknya. "Mama hebat," pekik putri kecil mereka, Laras, sambil memeluk kaki Windy. Windy tertawa, tawa yang lepas dan merdu. Ia berjongkok dan memeluk putrinya erat-erat. "Terima kasih, sayang." Malam itu, setelah menidurkan Laras, Windy dan Ibu Umi duduk berdua di balkon kamar hotel, menatap kerlip lampu kota di bawah. Gelas di tangan mereka berisi teh jahe hangat, bukan lagi sebagai simbol, melainkan hanya sebagai minuman yang nyaman di malam yang sejuk. "Ayahmu pasti akan sangat bangga padamu, Windy," kata Ibu Umi pelan. Ia sudah lama berhenti memanggil almarhum suaminya dengan sebutan Ayah Revan. Kini ia memanggilnya ayahmu saat berbicara dengan Windy, sebuah pengakuan tulus bahwa Windy adalah putrinya. "Kita melakukan ini bersama, Bu," jawab Windy. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka. Topik tentang masa lalu jarang mereka bicarakan, bukan karena tabu, tetapi karena sudah tidak ada lagi beban di sana. Namun malam itu, seolah merasakan perlunya sebuah penutupan akhir, Ibu Umi berkata, "Pak Budi menelepon kemarin." Windy menoleh, ia tahu siapa yang dimaksud. "Ada kabar?" Ibu Umi mengangguk. Permohonan bandingnya ditolak untuk yang ketiga kalinya. Keputusan hakim sudah final. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Di sana adalah kata ganti untuk penjara dengan keamanan maksimum di sebuah pulau terpencil. Dari cerita Pak Budi, Revan tidak lagi terlihat seperti pria yang pernah mereka kenal. Tahun-tahun di penjara telah merenggut semua sisa karisma dan ketampanannya, menggantinya dengan tatapan kosong dan kepahitan yang menggerogoti jiwa. Ia menjadi sosok yang dilupakan, seorang narapidana tanpa nama di antara ribuan lainnya, kekuasaan dan status sosialnya kini tak lebih dari debu. "Dan Kevin?" tanya Windy, nyaris berbisik. "Dia sudah bebas bersyarat tahun lalu," lanjut Ibu Umi. "Pak Budi bilang hidupnya sangat sulit. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Keluarga besar juga sudah menutup pintu untuknya. Terakhir terdengar, dia bekerja serabutan di luar kota, hidup dalam bayang-bayang rasa malu dan penyesalan. Dia telah membayar harganya." Windy menatap ke kejauhan. Tidak ada rasa kemenangan ataupun dendam di hatinya. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang hambar dan kesadaran betapa cepatnya keserakahan bisa menghancurkan tidak hanya satu, tetapi banyak kehidupan. Mereka adalah hantu dari masa lalu, pelajaran mahal yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Semoga mereka menemukan kedamaian mereka sendiri, hanya itu yang bisa Windy katakan. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah. Rumah besar itu kini terasa begitu berbeda. Ruang kerja tempat berangkas pernah dibobol kini telah diubah menjadi perpustakaan keluarga yang hangat, penuh dengan buku anak-anak dan novel. Ruang keluarga tempat cangkir teh pernah pecah kini menjadi tempat Laras dan Arya membangun istana dari balok-balok kayu. Setiap sudut yang dulu menyimpan kenangan buruk telah ditimpa dengan lapisan kenangan baru yang penuh tawa dan kebahagiaan. Sore itu, Windy sedang berada di taman belakang, merawat mawar putih kesayangannya, saat Arya dan Laras menghampirinya. Arya membawa nampan berisi 3 gelas jus jeruk segar dan sepiring kue kering. Pemandangan seorang pria yang membawakan nampan untuknya masih seringkali membuat hati Windy terasa hangat. Itu adalah pemandangan sederhana yang melambangkan segalanya yang berbeda dari masa lalunya. Arya adalah pria yang melayani, bukan menuntut. Memberi, bukan mengambil. "Waktunya istirahat, Bu Meneyer," goda Arya sambil meletakkan nampan di meja taman. Lara segera mengambil kue kering dan memakannya dengan gembira. Windy duduk di samping suami dan anaknya, merasakan embusan angin sore di wajahnya. Ia melihat Arya yang dengan sabar membersihkan remah kue dari sudut bibir Laras. Ia melihat Ibu Umi yang sedang tersenyum dari jendela ruang keluarga, memperhatikan mereka. Inilah dunianya sekarang. Dunia yang ia bangun kembali dari puing-puing. Dunia yang tidak didasarkan pada harta atau status, melainkan pada kejujuran, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Pengkhianatan Revan telah merenggut masa lalunya, tetapi tanpa disadari, tindakan itu justru telah memberinya kunci untuk membuka masa depan yang jauh lebih indah dan otentik. Ia meraih gelas jusnya, cairan berwarna jingga itu berkilau di bawah sinar matahari sore. Ia tidak hanya selamat dari racun yang pernah disiapkan untuknya. Ia telah berkembang, berbunga, dan menciptakan penawarnya sendiri,
yaitu kehidupan yang dijalani dengan baik dan penuh makna. Kemenangannya bukanlah pada kehancuran musuh-musuhnya, melainkan pada kedamaian dan kebahagiaan yang kini ia genggam erat setiap hari. Taman hatinya yang dulu nyaris layu karena racun, kini telah kembali berbunga, lebih subur dan lebih indah dari sebelumnya. Dan kali ini, ia sendiri yang menjadi pemilik sekaligus penjaga taman itu. Selamanya. 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 Selamanya.